Bola mata Ririn Andrianti kini tak bisa lagi melihat. Berulang kali diuji penglihatannya, Ririn menggelengkan kepalanya. Tegar raut muka sedih, Ririn pun. Halo, selamat datang di Rizka Yuni. Pernah gak sih kalian ngerasa kayak hidup kalian tuh cuma scroll-scroll, bangun tidur, lihat TikTok, makan sambil Netflix, nongkrong sambil buka IG dan tiba-tiba udah malam. Kalau iya, selamat datang di era Brain Rot. Tum 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 bombardiro, cappuccino tralala, la vacca satu. Tapi tenang, kita semua pernah kok ngalamin atau bahkan sedang di fase itu. Tapi masalahnya kalau dibiarkan bisa nggak pulang-pulang. Hari ini kita bakal bahas kebiasaan-kebiasaan buruk orang Indonesia yang bikin otak pelan-pelan busuk, dan yang paling penting gimana cara nyembuhinnya. Kalian siap? Yuk kita mulai, tapi hati-hati, mungkin kalian bakal merasa tersindir. Ya, maafkan ya jika nanti merasa tersindir atau merasa sakit hati atau merasa tidak cocok. It's okay. Bukan satu-satunya anak generasi Alpha yang kecanduan gadget atau gawai. Masa keemasan perkembangan anak dari sejak lahir hingga usia 5 atau 8 tahun terampas. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan kecanduan game sebagai penyakit gangguan mental. Kecanduan game Kebiasaan 1, scrolling tanpa akhir. Scroll tiba-tiba udah jam 3 pagi, nggak ada satupun yang nempel di otak. Pernah nggak gitu? Nah, ini yang dinamakan doom scrolling. Dan ini udah kayak makanan sehari-hari orang Indonesia ya, entah itu TikTok, Reel, Twitter, sampai YouTube Short yang bikin parah kontennya. Random banget, kadang lucu, kadang gosip, kadang informasi setengah benar, setengah halu. Tapi pernah mikir nggak sih kenapa otak kita tuh kayak ketagihan? Jawabannya dopamin. Nah, setiap kalian melihat lucu atau dramatis, otak kalian tuh mengeluarkan dopamin. Dikit-dikit tapi sering, dan ini bikin kalian itu seperti ketagihan. Nah, satu cara mengatasinya, yang satu, pasang timer scrolling 30 menit per hari atau maksimal. Yang kedua, ganti konsumsi digital kalian menjadi konten yang punya nilai, seperti mulai mencari konten edukasi ringan tapi bermanfaat. Yang ketiga, pakai fitur digital well-being. Nah, atau screen time, serius ini bagus banget. Apalagi kepada orang tua. Orang tua itu bisa menerapkan aplikasi digital well-being ini pada HP anaknya, sehingga anaknya itu punya kontrol untuk melihat hal yang baik, kontrol untuk tidak melakukan scrolling pada TikTok yang berlebihan atau IG yang berlebihan. Niatnya nonton satu episode saja, tetapi malah berepisode ketika kita nonton drakor ya. Nah, orang Indonesia itu gemar banget nonton drakor yang endingnya itu sebenarnya nggak plot twist banget. Udah diketahui endingnya tuh bakal seperti ini, tapi tetap aja ditonton. Nah, ini tuh nggak bagus karena apa? Membuat satu, tidur kalian menjadi kacau. Yang kedua, produktivitas menurun. Yang ketiga, mood jadi swing karena ikut drama karakter di film-film itu. Misalnya ngebayangin jadi putri salju atau putri tidur, kita jadi tetapi kita nggak bisa tidur dan sebagainya. Nah, kita akan kebawa ke dalam cerita drama tersebut. Solusinya, satu, terapkan aturan 2 episode per hari. Jadi nontonnya sehari 2 episode saja, episode selanjutnya besok lagi. Kemudian jangan tonton sambil rebahan, duduk biar nggak keterusan. Nonton HP sambil rebahan itu enak banget emang, sambil tiduran, terus nontonin HP, scroll itu emang enak. Nah, biasakan melihat HP itu sambil duduk, biar kalau sambil duduk cepet capek, cepet pegel. Nah,
Sehingga kita akan segera melepaskan kegiatan melihat HP itu. Yang ketiga, cari pengalian, membaca buku, berolahraga, ngobrol beneran sama orang. Nah, ini akan mengobati kebiasaan kita nonton drakor. Kebiasaan ketiga yaitu gibah digital. Nah ini nih, misalnya sering seperti ini. Wow, lihat deh, si A katanya selingkuh, si B katanya punya istri baru loh. Entah kenapa orang Indonesia itu cinta banget sama gosip. Dari tetangga sampai selebriti dan sosial media, gibah itu makin praktis. Tapi pernah nggak sih kalian nanya informasi ini? Sebenarnya penting buat kalian itu nggak sih? Sebenarnya berita-berita itu penting nggak sih buat kalian? Biasanya enggak, tapi tetap dibaca. Digital ini gampang membuat selesai, bahkan menjadikan gampang sampai menjustis orang jelek. 2, nggak fokus sama hidup sendiri karena sibuk mengurusi orang lain. Yang ketiga, sering ngebandingin diri kita dengan orang lain, yang itu tuh nggak penting banget karena setiap orang itu punya kelebihan masing-masing yang tentunya wow banget ya. Masalah ada juga solusinya. Cara keluar dari hal itu yaitu unfollow akun-akun gosip. Yang kedua, tahan jempol kalian buat scroll hal-hal yang negatif dan komen, karena kalau kita komen pada hal-hal yang negatif di beranda kita itu akan munculnya hal-hal yang negatif juga, sehingga kita perlu unfollow hal-hal yang negatif. Yang ketiga, latih otak buat nanya, ini penting gak sih buat saya, buat masa depan saya, buat keluarga saya, seperti itu. Kebiasaan yang keempat yaitu digital displacement atau pengalihan terusan. Nah, kalian niatnya itu mau kerja, tetapi kalian scroll HP dulu. Ujung-ujungnya scroll terus, kerjaannya tidak selesai. Kalian mencari pelarian dari realita, tapi malah tenggelam di dalamnya. Ini bahaya loh, kalian kehilangan rasa fokus, otak kalian kebiasaan dari lari dari stres, bukan ngadepin. Nah, solusinya yang pertama yaitu gunakan teknik Pomodoro, 20 menit fokus, 5 menit istirahat. Matikan notifikasi, simpan HP jauh-jauh waktu kerja. Masukin HP ke tas, tutup, selesai. Dan kelima yaitu overstimulasi konten. Nah, otak kita itu sebenarnya butuh jeda, tapi sekarang semua serba cepat, video 10 detik, caption singkat, musiknya kencang. Kita terbiasa dirangsang terus-terusan. Masalahnya makin sering kita overstimulation, makin susah buat merasa puas. Hidup tuh jadi kosong tapi rame. Nah, solusinya luangin waktu buat bosen, serius, duduk aja, jangan apa-apa. Yang kedua, lakukan aktivitas slow, baca buku, jalan santai, meditasi, detox digital seminggu sekali. Semuanya kebiasaan itu tadi bukan sekedar kebiasaan saja, tetapi itu sudah racun otak. Ketika kita tidak menjauhi hal-hal tersebut, ketika kita tidak mengajak diri kita, ayo pergi dari hal ini, maka kita lama-lama akan mengalami brain rot atau pembusukan otak. Kita hidup di zaman yang canggih, tetapi bukan berarti kita harus ikut canggih tetapi rusak. Mulai sadari dan mulai ubah, nggak perlu ekstrim, pelan-pelan aja, tapi konsisten. Ingat, otak loh bukan tempat sampah. Jangan asal masukin apa saja. Kita jadikan otak itu tempat untuk menaruh hal-hal yang positif, sehingga otak kita merangsang pada kesehatan jasmani dan rohani. Karena apa? Jasmani kita tergantung dari otak kita. Semakin bagus otak kita berpikir, maka semakin bagus jasmani kita. Terima kasih, tetap menyaksikan video Rizka Yuni. Saksikan video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you. Tetap semangat.